Informasi penting bantuan PKH dan BPNT Senin 21 Februari 2022. Ini daerah yang sudah cair. Daerah mana saja? Simak terus informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sering tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di konten kali ini admin akan berikan informasi daerah-daerah yang sudah keluar bantuannya ya teman-teman. Kira-kira daerah mana? Simak terus informasinya dan jangan di skip-skip biar tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi dengan seutuhnya ya. Namun sebelum kita masuk informasinya, bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe. Semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik teman-teman, kita langsung ke informasinya ya. Informasi ini untuk pemahaman buat KPM ya semuanya ya, terutama masalah penyaluran BPNT-nya. Yang pertama, untuk daerah yang terpantau telah cair ya pada hari kemarin ya, hari Minggu tanggal 20 Februari ya teman-teman, boleh disimak ya. 20 Februari tahun 2022 ya, adalah Aceh, Lombok, Blitar, dan Jakarta Selatan. Kemudian pada hari ini ya, itu tanggal 21 Februari 2022 teman-teman ya, di daerah Bandung, Tegal, dan Brebes. Sementara besok tanggal 22 Februari 2022 penyaluran awal akan di Cilacap serta Banyuwangi. Yang perlu KPM ketahui ya, semuanya masih hanya sebatas beberapa daerah saja dan tidak semua rata, masih bertahap penyalurannya ya, karena BPNT akan disalurkan hingga tanggal 5 Maret ya teman-teman, masih lama ya, 5 Maret tahun 2022. Jadi mohon KPM untuk sabar menunggu saatnya tiba di daerah, tidak perlu ditanyakan kapan di daerahnya ya, cair ya. Jadi cukup menunggu saja ya teman-teman. Dan awas ya, jangan tanya begitu terus-terusan ya teman-teman untuk kapan cairnya ya teman-teman. Cukup menunggu saja ya teman, karena pencairan sudah berlangsung ya. Kemudian yang kedua ya, asalnya undangan ya, pihak pos yang membuat undangan dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dalam menyampaikan undangan ke KPM penerima, dan pihak desa atau kelurahan diberi tanggung jawab untuk memberikan undangan dari kantor pos kepada KPM-nya sebagai penerima BPNT. Ini hampir seperti bantuan BST ya teman-teman. Jadi dari kantor pos nanti ada surat undangannya lewat kelurahan ya masing-masing, kemudian dibagikan langsung ya oleh petugas kelurahan untuk orang-orang yang akan mendapatkan bantuan BPNT-nya ya. Kemudian yang ketiga, untuk undangan adalah syarat wajib yang harus dibawa nih teman-teman ya saat pencairan, sebab dalam undang-undang tersebut memiliki scan atau barcode ya, yang seperti dulu itu BST ya teman-teman, yang nantinya sebagai bukti KPM dengan di scan barcode saat pengambilan bantuannya. Kemudian yang keempat, bagi KPM yang belum mendapatkan surat undangan ya, mohon tetap sabar. Selain bertahap jadwal penyaluran hingga tanggal 5 Maret ya. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan undangan ya, tetapi di daerahnya sudah sebagian sudah ada yang dapat, tapi kalian ada yang belum dapat, tetap bersabar ya teman-teman, karena ini bertahap, masih lama ya teman-teman, dan berdoa saja ya. Kemudian, dan pihak pos memiliki kantor cabang di setiap daerah serta berhak menyalurkan bantuan BPNT ya, karena dalam penyampaiannya undangan PT Pos juga harus melihat titik lokasi penyaluran, baik jadwal, tempat, hari, dan jamnya ya, dan tanggal penyalurannya, biar tidak menumpuk ya teman-teman, karena kan sekarang kan sedang pandemi juga ya teman-teman. Kemudian yang poin kelima, jika sudah menerima 600.000 ya, karena ini dirapel ya teman-teman, mohon KPM dibelanjakan sesuai kebutuhan pokok ya, sebab nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan program BPNT-nya ya, karena BPNT adalah program bantuan pangan non tunai. Jadi harus dibelikan atau dibelanjakan sembako sesuai kebutuhan KPM ya. Jadi teman-teman,
Kalau teman-teman sudah mendapatkan bantuan BPNT-nya, mohon jangan membeli yang bukan keperluannya ya teman-teman, seperti rokok ataupun yang lain ya. Jadi belikanlah sembako seperti beras, telur, sayuran, dan lauk pauk yang lainnya ya teman-teman. Kemudian yang poin ke-6, di mana KPM bisa dibelanjakan dana bantuannya di sini saat penyaluran pihak PT Pos sebelumnya sudah memberikan titik lokasi ya. Jadi pihak pos sudah mengasih tahu ya tempat penyaluran untuk KPM dalam pengambilan bantuannya, entah di kelurahan, kecamatan, atau di kantor posnya masing-masing ya. Yang pasti titik lokasinya tidak jauh dari agen e-warung atau warung sembako maupun pasar ya teman-teman. Jadi bisa langsung dibelanjakan ya. Jadi di sini KPM berhak belanja dimanapun sesuai titik lokasi terdekat dari tempat penyaluran ya. Tidak harus atau wajib belanja di e-warung ya, tetapi bebas ya, boleh di warung mana saja ya. Poin ke-7, ini perlu KPM pahami juga ya, benar-benar dan tolong harus diingat ya teman-teman. Saat melakukan transaksi belanja, baik ketika KPM belanja di e-warung atau di warung sembako maupun di pasar sekalipun, tolong minta bukti ya pembelian seperti struk atau nama dan harga barang yang dibeli seperti nota pembelian maupun bukti lainnya ya dalam belanja sembako. Setelah itu simpan baik-baik untuk bukti pembelian atau hasil belanja sembakonya ya teman-teman, karena nanti ya di di suatu saat nanti akan diminta bukti tersebut ya teman-teman, mungkin sebagai investigasi ya teman-teman, sebagai pertanggungjawaban ya KPM kepada pusat mengenai penggunaan dana bantuan program BPNT khususnya di tahun 2022 ini ya. Nah ya teman-teman, yang poin terakhir ini perlu teman-teman ini ya benar-benar diingat ya teman-teman, karena ini harus disimpan juga ya teman-teman. Jadi belanjakanlah untuk belanjaan yang sangat diperlukan ya teman-teman, seperti sembako, buah-buahan ataupun sayuran ya, tetapi harus menggunakan struk ya teman-teman. Kemudian struk itu disimpan, takutnya suatu saat nanti ya ada petugas yang ingin melihat bukti pembelian apa saja yang dibeli oleh teman-teman ya, atau yang dibelanjakan ya. Jadi untuk bukti penyerahan kepada petugas bantuannya ya, untuk mengecek aja ya itu ya bukti pembeliannya ya teman-teman. Jadi jangan sampai dipergunakan untuk dibelikan, maksudnya untuk keperluan yang kurang penting ya, seperti rokok ataupun yang lainnya. Ya itulah ya teman-teman informasi dari admin ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.